Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana lisanan Arabiyyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini eh, saya Asma Al-Husni, mahasiswa 5BA, akan menjelaskan tentang salah satu bab pelajaran keempat daripada kitab Durusul Lughah Arabiyah li Ghairin Natiqina Biha karya Dr. Fi Abdul Rahim. Nah, pada pelajaran hari ini, pelajaran keempat ini menjelaskan tentang fi'lul madhi musnadu ilahi ba'dul dhamair li'anna na'am dan bala, yaitu tentang fi'il madhi. Kita ketahui bahwasanya kitab ini memang diperuntukkan untuk pemula yang ingin mempelajari bahasa Arab, terutama untuk orang-orang atau pelajar yang selain penutur asli bahasa Arab. Maka ini sangat dasar untuk menjelaskannya. Yang sekarang kita masuk ke salah satu kaidah ilmu nahwu, yaitu fi'il madhi. Karena ini termasuk ke dalam buku jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li Ghairin Natiqina Biha. Oke, lanjut. Nah, yang pertama kita harus ketahui apa itu fi'il madhi. Ma huwa al-fi'lul madhi? Nah, fi'il madhi artinya telah, yaitu madha yang yamdha. Secara bahasa, kata madhi berasal dari kata berlalu. Dari pengertian secara bahasa saja, kita sudah bisa menangkap bahwa fi'il madhi ini berbentuk kata kerja lampau atau telah berlalu. Nah, sementara pengarang kitab Nahwu Wadih mendefinisikan bahwa al-fi'lul madhi huwa kullu fi'lun yadullu ala husul fi zamanil madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan pada terjadinya perbuatan di masa lampau. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam pelajaran bahasa Arab, di dalam qawaidah bahasa Arab, di dalam kata kerja bahasa Arab ada namanya pembagian waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang hari ini kita bahas yaitu fi'il madhi. Ada pembagian waktu lainnya yaitu fi'il mudhari yang menjelaskan tentang ingin melaksanakan waktu sekarang dan yang akan datang. Kemudian ada permintaan ataupun kita sebut dengan fi'il amr, atau perintah. Maka ini salah satu karakteristik bahasa Arab, yaitu adanya pembagian waktu berlalu, yang sekarang dijalankan atau yang akan datang. Ada 3 fase. Sekarang fi'il madhi, kita ketahui bahwa fi'il madhi tadi didefinisikan secara bahasa artinya berlalu. Kemudian dikatakan oleh seorang ulama, penulis kitab Nahwu Wadih, yaitu Imam Al-Jalim, mengatakan fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan pada terjadinya perbuatan di waktu lampau atau di masa lalu. Artinya pekerjaan itu telah dilaksanakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh-contoh daripada fi'il madhi, al-amthilah min fi'il madhi. Pertama tertulis di situ di slide kita, akhadun, kataba, akhadha, kataba telah menulis artinya, akhadha telah mengambil, fataha telah membuka, dhahaba telah menulis, raja'a telah kembali, jalasa telah duduk, masaka telah memegang, dan sami'a telah mendengar. Nah, inilah contoh karakteristik daripada fi'il madhi. Itu terdiri daripada fi'il thulathi mujarrad, terdiri dari 3 suku kata. Nah, seperti kita ambil salah satu contohnya di sini adalah dhahaba misalnya, telah pergi. Nah,
Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata dhahaba, maka secara literlex itu berarti telah pergi, ada kata telahnya. Nah, namun sebagai nanti untuk selanjutnya, maka akan kita pelajari nanti di slide selanjutnya perubahan-perubahan daripada makna daripada terjemahannya yang berbeda setiap domair misalnya itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, muhawwirul munaqasyah fi hadzal dars. Nah, fokus pembahasan daripada pembelajaran ini yaitu pada bentuk dasar madhi sufis akhiran. Nah, ditambah untuk menunjukkan domir. Nah, al-isnad. Proses ini disebut isnad. Nah, pada pelajaran ini kita mempelajari isnad dari kata kerja madhi untuk kata ganti berikutnya. Nah, tadi kan ada namanya kata ganti. Nah, kita biasa disebut dengan domir. Nah, maka fi'il madhi dengan domir ini nanti ada namanya isnad. Untuk itu perlu kita bahas. Maka hari ini saya hanya membahas tentang apa itu benar fi'il madhi, apa itu contoh-contoh fi'il madhi, kemudian apa sih hubungan fi'il madhi dengan dhamir dan juga dengan na'am dan bala, juga dengan li'anna. Nah, kita lanjutkan karena ini sesuai dengan yang dipelajari di kitab Durusul Lughah tersebut. Oke, nah ini contohnya. Kata zahaba itu artinya pergi. Nah, ketika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia misalnya, zahaba itu ditunjukkan untuk laki-laki. Nah, kalau kita artikan maka dia laki-laki telah pergi. Nah, subjeknya domir mustatir, yaitu domirnya terletak pada mustatir. Nah, tidak diketahui mustatir, namun terletak di dalamnya. Zahaba misalnya, ada kata misalnya zahaba Bilalun. Nah, dia laki-laki Bilal telah pergi, itu arti secara telaks. Namun jika kita artikan secara langsung maka dia Bilal telah pergi atau Bilal pergi. Nah, itu dimaknakan sama. Nah, dan juga subjeknya itu terletak dalam dhamir mustatir. Nah, kemudian kata zahabat, dia perempuan telah pergi. Nah, subjeknya itu dhamir mustatir juga. Adapun huruf ta yang ada di belakang itu hanya untuk menunjukkan bahwasanya itu diberi kata kerja itu untuk muannas. Nah, kemudian contoh yang ketiga daripada penggunaan dhamair tadi, mereka laki-laki telah pergi atau dhahabu. Nah, subjeknya adalah waw. Nah, subjeknya itu terletak di huruf waw tadi. Nah, huruf alif setelah waw tidak dilafazkan. Kemudian mereka perempuan telah pergi, dhahabna. Subjeknya adalah nun, terletak pada nun. Itu adalah tempat seperti yang kita sebutkan tadi, isnadnya. Kemudian kata-kata dhahabat, dhahabta, Anda laki-laki telah pergi. Nah, subjeknya adalah ta. Nah, itu maujudah, subjeknya maujudah au dhamir mustatir yang terletak, yang terlihat. Nah, kemudian ada dhahabtu, saya telah pergi, subjeknya adalah tu, dhahabtu. Nah, ini kalau kita belajar tentang di shorof, ada namanya tasrif lughawi, ada tasrif fi'il madhi. Nah, dhahaba, dhahaba, dhahabu misalnya, dhahabat, dhahabata, dhahabna, ya, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan terkait lahis al-farq bainal syakilain. Perhatikan perbedaan antara kedua bentuk ini. Nah, bentuk yang pertama, aina Bilal wa Hamid wa Khalid. Maka jawabnya dhahabu ila suqi. Nah, itu menggunakan kata dhahabu. Kenapa menggunakan kata dhahabu?
Karena itu ada 3 orang, maka itu menunjukkan jamak. Maka menggunakan kata dahabu, ada waw. Nah, di waw itulah terletak isnad domirnya tadi. Nah, dahabu ila suq, mereka pergi ke pasar misalnya. Nah, contoh kedua, aina Aminah wa Fatimah wa Zainab. Jawabnya dhahabna ilal madrasah. Nah, artinya dhahabna ilal madrasah. Nah, letak perbedaan antara contoh pertama dan contoh kedua tadi adalah di penggunaan antara mudzakkar dan muannas. Karena ada perbedaan antara penggunaan mudzakkar dan muannas. Nah, di situ ada, kalau contoh pertama dhahabu ila suq, karena itu ada 3 orang itu laki-laki. Nah, kemudian contoh kedua dhahabna ilal madrasah. Itu menunjukkan bahwasanya untuk perempuan. Bisa dipahami? Maka kesimpulannya bahwa fi'il madhi ini berlaku untuk muannas dan mudzakkar, dan juga memiliki perbedaan setiap penyebutan isnadnya, penyebutan. Misalnya kalau untuk menunjukkan banyak orang tadi, ada dahabu untuk laki-laki dan dahabna untuk perempuan. Oke. Wa nakhtu ila at-taliyah yakni taghyirul af'al madhi ila salbiyah. Nah, perubahan fi'il madhi menjadi negatif. Nah, ternyata fi'il madhi itu bisa berubah konotasi ataupun artinya menjadi negatif. Nah, untuk menggunakannya, untuk mengubah kata kerja madhi menjadi bentuk negatif, maka digunakanlah partikel ma, huruf ma. Ma itu kan artinya tidak. Nah, manahi. Nah, misalnya begini, saya telah pergi ke pasar, dhahabtu ila suq. Nah, jika kita ingin mengubah kalimat itu menjadi bentuk negatif, menjadi saya tidak pergi ke pasar, maka ma dhahabtu ila suqi, hanya ditambah ma dhahabtu ila suqi. Atau misal contoh lain, ma kharajal imam minal masjid, sang imam tidak keluar dari masjid. Ma, karena ada huruf ma, kemudian setelahnya ada huruf fi'il madhi, maka berubah menjadi bentuk negatif. Artinya tidak, sang imam tidak keluar dari masjid. Itu maknanya. Kemudian dakhala Bilal walakinnahu ma jalasa. Bilal masuk tetapi dia tidak duduk. Nah, ada ma itu menunjukkan maksudnya dari bentuk yang positif menjadi negatif. Misalnya kalau asalnya dakhalal Bilal walakinnahu jalasa. Nah, itu berbeda. Kemudian kita lanjutkan. Istikhdam al-kalimatu li'anna na'am wa bala. Selanjutnya ada pembahasan bahwa perbedaan antara penggunaan na'am dan bala. Kata bala digunakan untuk menjawab pertanyaan negatif ya, pertanyaan negatif. Jika seorang muslim ditanya misalnya, alasta muslim, bukankah kamu seorang muslim? Maka jawabnya adalah bala ana muslim. Karena bala itu artinya tentu saya muslim. Bala ana muslim, saya seorang muslim. Tetapi jika yang ditanya itu adalah non muslim, ditanya dengan pertanyaan yang sama, alasta muslim, dia menjawab na'am lastu muslim. Maka dengan menjawab pertanyaan negatif, na'am berarti tidak dan bala berarti tentu. Nah, itu tergantung konteksnya, siapa yang tanya. Kalau kita seorang muslim ditanya, apakah kamu seorang muslim? Maka kita jawab, tentu saya muslim. Maka jawabnya, bala, ana muslim. Nah, namun jika seorang non-muslim ditanya, maka dia menjawabnya, na'am, lastu bimuslim. Nah, itu artinya dia menjawab, iya, na'am, berarti tidak, saya bukan seorang muslim. Nah, itu artinya, intinya perbedaan antara na'am dan bala itu dari segi penggunaannya. Kalau na'am digunakan untuk kalimat negatif dan bala untuk kalimat positif, tergantung pertanyaannya. Namun bala ini konteksnya artinya tentu, artinya. Kemudian na'am ini sebenarnya artinya iya. Nah, tapi beda
konteks tadi. Tidak bisa kita gunakan misalnya ketika ditanya soal non muslim, alasta bimuslim, maka dia menjawab bala lastu muslim. Nah, itu salah penggunaannya, maka harus menggunakan na'am. Kemudian li'anna itu artinya karena. Contohnya kalimatnya kharajat minal baiti li'anna al-jawul barid. Saya tidak keluar rumah karena udara dingin. Nah, atau contoh lain, dhahaba Ibrahim ilal mustashfa li'annahu marid. Perhatikan bahwa li'anna dibentuk dari kata lam, artinya untuk, dan anna yaitu saudara inna wa akhwatuha, maka kata benda yang mengikutinya mansub. Nah, li'anna terbentuk daripada dua kata, yaitu yang pertama kata lam yang artinya untuk, kemudian anna salah satu daripada inna wa akhwatuha daripada. Nah, ketika disandingkan maka li'anna artinya menjadi karena. Misalnya tadi contohnya dhahaba Ibrahim ilal mustashfa li'annahu marid. Ibrahim pergi ke rumah sakit karena dia sakit. Nah, karena, maka ada karena itu menjadi li'anna. Tidak bisa menggunakan dhahaba Ibrahim ilal mustashfa annahu marid. Maka harus li'annahu, itu artinya karena, itu lebih tepat penggunaannya. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan saya terkait fi'il madhi, mulai dari penjelasannya, kemudian apa contoh-contoh fi'il madhi, kemudian bagaimana penggunaan fi'il madhi dengan domir, berkaitan dengan domir, kemudian apa hubungannya dengan na'am dan bala, dan juga li'anna. Nah, mungkin itu saja materi dari saya terkait fi'il madhi. Intinya fi'il madhi adalah kata kerja masa lampau yang artinya pekerjaan itu telah selesai dilakukan. Oke. Baik, itu saja. Syukran jazilan ala ihtimamikum istima'ikum. Idza yujadu khata' fi kalami, asif. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.